Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan membahas dan menganalisis tentang TPS 1, TPS Penalaran Umum. Apa saja soal yang akan keluar untuk UTBK di tahun 2021? Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. TPS Penalaran Umum, komposisi soalnya ada 20 soal yang akan kalian kerjakan dalam waktu 18 menit. Artinya apa? Artinya adalah satu soal 0,9 menit atau 54 detik. Itu yang pertama. Yang kedua, materi TPS 1 yaitu TPS Penalaran Umum ada 3 yang wajib kalian kuasai. Yang pertama adalah logika matematika yang kaitannya dengan penarikan kesimpulan. Proporsinya ada 50%. Yang kedua, membaca data bisa berupa grafik, bisa berupa tabel atau diagram. Proporsinya adalah 25%. Yang ketiga, membaca pola dari matematika dari tingkat yang mudah hingga tingkat yang susah. Ada 25% untuk proporsinya. Berikut ini Mister akan sampaikan mengenai logika matematika. Mister akan sampaikan tentang teori dari logika matematika. Untuk materi logika matematika yang wajib kalian kuasai ada 2. Yang pertama adalah dasar-dasar logika. Yang kedua adalah penarikan kesimpulan. Untuk dasar logika ada 4 yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah implikasi. Bisa kalian tulis seperti tanda panah. Ditulis P implikasi Q. Artinya apa? Jika P maka Q. Yang kedua, konjungsi. P konjungsi Q dibaca apa? Dibaca P dan Q. Yang ketiga, disjungsi. P disjungsi Q artinya apa? P atau Q. Kemudian yang terakhir adalah ingkaran. Ingkaran bisa kalian tulis seperti tanda tak terhingga atau bisa juga dibaca namanya negasi. Implikasi memiliki beberapa kesamaan. Apa saja? Yang pertama, jika Adi belajar maka naik kelas. Bisa ditulis seperti ini. Adi naik kelas apabila belajar. Yang kedua, bentuk implikasi juga bisa kalian tulis seperti ini. P tanda panah Q sama dengan negasi dari Q tanda panah negasi dari P. Atau bisa juga ditulis negasi P atau Q. Bisa kalian lihat di gambar ini. Yang kedua adalah penarikan kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan ada 3. Pertama adalah modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga adalah silogisme. Mister akan jelaskan, ini sangat penting sekali untuk kalian pelajari. Pertama adalah modus ponens. Modus ponens ini ada premis 1. Premis 1 misalkan P implikasi Q. Premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya seperti ini. Jika saya lolos PTN, maka saya bahagia. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, saya lolos PTN, maka kesimpulannya saya bahagia. Itu adalah modus ponens. Untuk modus tollens, diperhatikan. P implikasi Q, itu premis yang pertama. Premis yang kedua, negasi Q. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya negasi P atau ingkaran P. Bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Jika saya rajin belajar, maka saya bisa mengerjakan soal UTBK. Premis pertama. Premis yang kedua, saya tidak bisa mengerjakan soal UTBK. Maka kesimpulannya, saya tidak rajin belajar. Itu adalah modus tollens. Yang ketiga adalah silogisme. Untuk silogisme, premis pertama P implikasi Q. Premis kedua Q implikasi R. Maka kesimpulannya P implikasi R. Contohnya seperti ini. Jika saya rajin belajar, saya bisa mengerjakan soal UTBK. Premis pertama. Premis kedua, jika saya bisa mengerjakan soal UTBK, maka saya lolos PTN. Kesimpulannya, jika saya rajin belajar, maka saya lolos PTN. Langsung kita bahas di soalnya. Nomor 1. Simpulan apa yang dapat ditarik di paragraf yang ketiga? Langkah yang pertama, kalian cari premis yang sesuai dengan opsi pilihan A, B, C, D, E. Kalian cari di situ. Di situ ada 4 premis.
Yang pertama adalah terapi bermain. Yang kedua, kooperatif. Yang ketiga, patuh dan dapat berkomunikasi. Yang keempat, merasa lebih nyaman. Sekarang kalian cari di dalam teks. Jika anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Jadi, di sini anak mendapat terapi bermain adalah P. Mereka lebih bersikap kooperatif adalah Q. Pernyataan yang kedua, kita cari yang hubungannya dengan kooperatif. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman. Dari soal tersebut bisa kita lihat, penarik kesimpulan yang tepat adalah silogisme, yaitu jika anak-anak mendapat terapi bermain, anak merasa lebih nyaman. Karena di opsi pilihan tidak ada, maka gunakan implikasi yang sudah Mister bahas tadi. Kalau tidak ada jika, kalian ganti dengan apabila. Tinggal dibalik. Jadi tulisannya seperti ini. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapatkan terapi bermain. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang kedua, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Pada paragraf pertama menerangkan beberapa premis pernyataan bahwa anak yang takut ke rumah sakit. Seperti apa saja premisnya? Di sini premisnya menjelaskan banyak pemandangan orang sakit, bau obat yang menyengat, penampilan staf rumah sakit, dan takut disuntik. Maka yang lebih tepat untuk kesimpulan di nomor 2 ini adalah anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Soal berikut ini Mister akan coba jelaskan selain silogisme, yaitu adalah modus tolen atau modus ponen. Bisa kalian simak. Berdasarkan paragraf pertama, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kita fokus pada paragraf yang pertama. Di situ ada dua premis, yaitu pengguna internet dan tidak bisa berkomunikasi. Yang pertama kita bahas dulu untuk premis yang pertama, yaitu pengguna internet. Pengguna internet yang tidak meningkat. Kita lihat di dalam soal tersebut, kita lihat itu ada di kalimat yang ketiga. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Kita uraikan, teknologi berkembang adalah P, pengguna internet meningkat adalah Q. Sedangkan premis yang kita cari tadi adalah pengguna internet tidak meningkat, berarti adalah negasi Q, termasuk modus tolen. Berarti kesimpulannya adalah negasi P atau ingkaran P, teknologi tidak berkembang. Langsung kamu lihat opsi pilihannya. Di situ ada A sama C, yang ada tulisannya teknologi tidak berkembang. Tinggal kita pilih apakah yang A atau yang C. Karena di atas itu ada kata atau, berarti jawabannya langsung ketemu. Jadi jawabannya yang A. Yang keempat, Mister akan jelaskan model soal tentang semua atau sebagian. Kita baca soalnya. Berdasarkan paragraf pertama, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kita cari premis yang sesuai opsi pilihan di dalam teks, yaitu adalah tentang telepon canggih sama gagap teknologi. Dalam hal ini tidak ada pengguna internet gagap teknologi. Bisa kan lihat di kalimat yang terakhir. Kemudian yang kalimat selanjutnya, di kalimat terakhirnya lagi, sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Ini yang harus kalian cermati, harus kalian garis bawahi. Pertama dulu, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Artinya apa? Artinya semua pengguna internet tidak gagap teknologi. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, sebagian dari pengguna internet memiliki telepon canggih. Rumus praktisnya, kalau ada kata semua sama sebagian, maka rumusnya adalah gunakan sebagian. Sebagian dari pengguna internet yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Jawabannya adalah yang D. Yang kedua, di sini akan Mister sampaikan bagaimana membaca data, grafik, tabel, atau diagram. Kita bahas nomor 5. Berdasarkan tabel 1, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi adalah gampang sekali. Caranya kalian jumlahkan saja. Jenis permainannya kalian jumlahkan, laki-laki dan perempuannya kalian jumlahkan. Tali ada 45, bola ada 50, boneka ada 40,
monopoli ada 70, ular tangga ada 27, dan rumah-rumahan adalah 40. Yang nomor 2 adalah bola. Jadi jawabannya adalah yang B, bola. Berdasarkan tabel 1, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk anak-anak adalah berarti yang nomor 1. Yang nomor 1 tadi apa? Yaitu adalah monopoli, nilainya adalah 70. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini tersaji gambar diagram dan tabel. Kita baca soalnya. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Cara gampangnya seperti ini. Jadi cara gampangnya adalah kalian baca seksama opsi pilihan, terus kalian sesuaikan apakah betul atau salah. Contohnya yang A. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah 2011 lebih tinggi daripada tahun 2012. Ini salah. Harusnya lebih rendah. Yang B. Gabungan kantor dan warnet tahun 2013 lebih rendah daripada tahun 2014. Ini juga salah. Kalian jumlahkan itu salah. Yang benar adalah harusnya lebih tinggi. Yang C. Tahun 2014, persentase pengguna internet di kantor lebih tinggi dari gabungan sekolah dan warnet. Itu juga salah, harusnya lebih rendah. Yang paling tepat di sini adalah yang E. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet di tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Berdasarkan gambar 1, apa yang mungkin terjadi pada tahun 2015? Kita harus tahu karakteristik dari warnet, kantor, sama sekolah. Untuk warnet dia dari tahun ke tahun selalu turun. Sedangkan untuk kantor juga selalu turun. Yang naik adalah sekolah. Maka kesimpulan yang tepat adalah selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin kecil. Bagian yang ketiga adalah bagaimana memahami pola matematika. Soalnya ini adalah pola yang paling mudah. Kita baca X, 27, 9, 45, 27, 63, Y. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y. Di sini kalian bisa menggunakan dua pola. Apakah dia itu pola berurutan atau pola yang loncat? Kalau kita gunakan pola berurutan ternyata tidak tepat. Yang paling tepat adalah pola yang loncat. Jadi X ke 9, 9 ke 27, 27 ke Y. Atau 27 ke 45, jadi ditambah dengan 18. Jadi hasilnya adalah X-nya adalah min 9. Min 9 ditambah 18 sama dengan 9. 9 tambah 18 adalah 27. 27 ditambah dengan 18 hasilnya adalah 45. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19 adalah. Cara cepatnya, sederhanakan penyebutnya terlebih dahulu, sama seperti nilai yang ditetapkan di atas, yaitu 19. Cara cepat yang kedua, sederhanakan pembilang menjadi 0,33 seperti yang di atas tadi. Langsung kita kerjakan dari A terlebih dahulu. Di situ adalah 0,99 kali 18 per 38. Yang bawah dulu, 38-nya kita uraikan menjadi 19 kali 2. 0,99 juga kita uraikan menjadi 0,33 kali 3. Jadi ketemunya adalah 3 per 2 kali 0,33 kali 18 per 19. Ini nilainya langsung paling besar. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya, nilai 23 dalam segi 4 adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah. Ini caranya, yang atas sama yang bawah kalian kali. 7 kali 5 dikurangi yang samping kanan dengan samping kiri kalian kali juga. Jadi 7 kali 5 dikurangi 4 kali 3, ketemunya nanti 23. 35 kurangi 12 sama dengan 23. Untuk yang gambar di sampingnya berarti adalah 8 dikali 5 dikurangi 6 kali 4 sama dengan 40 dikurangi 24 sama dengan 16. The next video, Mister akan menjelaskan tentang SBMPTN. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.